Betul, betul, betul. Tapi secara logikanya, bila Allah di langit, ya kita ini siapa? Ya enggak kan Mas? Sepakat, sepakat. Apakah ada baju itu keluar dari almari sendiri, jalan-jalan sendiri? Itu salah satu makna yang biasanya yang saya terpikirkan itu, Kang Urip. Kita mengatakan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan upaya, tapi kita kan masih sambil udut. Tadi Kang Urip sambil minum, ya kan saya sambil makan tapi mengatakan la haula. Ini maknanya kemana itu kira-kira, Kang Mas? Maknanya tergantung posisi manusianya. Yang hadir, yang wujud, yang hidup Allah kah? Apakah masih manusianya? Bila yang wujud masih manusianya, yang berkuasa masih manusianya, ini tak akan bisa tertipu. Masuk ke dalam. Ya, karena masih melihat wujud manusianya. Seumpama halimnya masih ada, pasti yang kulihat, yang kunilai, ya manusia-manusianya. Tidak bisa aku menerobos siapa di balik manusianya, ya kan Kak Mas? Iya, sepakat. Tapi bila halim ini sudah kembali, sudah dikembalikan kepada Tuhannya, yang ada hanya kehadiran Tuhannya, mana mungkin halim ini bisa menilai-nilai wujud-wujud yang lain. Sementara wujud halim sendiri saja tidak ada. Yang ada hanya wujud Allah. Berarti yang wujud pada yang lainnya itu kan ya sama Kang Mas. Iya, betul. Begitu. Jadi memang tergantung si pelaku sudah sampai apa belum. Nah, begitu. Jadi penilaiannya pada diri kita masing-masing. Jadi saya tidak bisa menilai Anda dan Anda pun tidak bisa menilai saya. Kenapa? Qiyamuhu binafsi. Allah berdiri dengan sendirinya di tiap-tiap makhluknya. Beda-beda tapi tetap ahad. Iya kan Kang Mas? Iya, iya. Artinya biar walaupun dia kembar tapi ada perbedaan juga ya walaupun lahirnya kembar. Pasti dalam sidik jarinya aja beda-beda Kang. Jadi maknanya hakikatnya sahabat saya, Anda semua inilah pilihan-pilihan Allah dari miliaran sel sperma yang sampai ke indung telur. Ya enggak? Iya, betul. Miliaran sel sperma berebut masuk ke indung telur. Kitalah pemenangnya, kitalah yang dipilih oleh Allah sebagai khalifahnya Allah. Tapi setelah lahir, kita tidak memilih Allah sebagai Tuhan, tapi kita memilih menjadi khalifahnya hawa nafsu. Itu anehnya, ya kan Kang Mas? Iya, betul. Menjadi khalifahnya iblis dan setan. Itu yang bisa menilai diri kita sendiri Kang Mas. Jadi kita tak bisa menuju orang lain, oh belum paham. Nah, yang bisa menilai diri kita sendiri. Maka dari itu, gaji diri itu ku anfusakum, selamatkanlah dulu dirimu. Jangan kau menyelamatkan orang lain sebelum dirimu sendiri selamat. Tapi bila dirimu sudah selamat, pasti orang lain bakal selamat. Kenapa? Kalau manusia sudah Islam di sisi Allah, pasti semuanya akan Islam. Dari siapa? Dari dirinya, ya kan Kang Mas? Iya. Tapi bila manusianya belum rela, belum ridho bahwa dirinya hanyalah miliknya Allah, bukan milik manusianya, maka selamanya melihat apapun, kejadian apapun, kodar apapun, kita tak akan pernah puas dan rela, ridho menghadapi semua. Pasti keinginan apa yang kita inginkan. Kita tidak akan pernah rela dan ridho dengan keadaan Allah yang sudah ditetapkan pada kita, ya kan Kang Mas? Iya. Betul. Yuk, silakan lagi Kang Mas. Sama-sama belajar kita. Makasih Kang Urip. Masya Allah. Pertanyaannya ada lagi apa habis? Masih boleh ya? Habis Kang Mas. Insya Allah masih ada. Boleh lah. Keluarkan semua. Iya, keluarkan semua lah. Siap. Biar kita semua tahu, ya kan? Iya. Jangan disimpan-simpan nanti jadi hangus nanti. Iya. Yuk, apalagi? Artinya mungkin pertanyaan saya lebih kepada
agak sedikit serono, enggak apa-apa ya, Pak ya. Tidak apa-apa Iya. silakan. Kan kita ada istri, kita menikah, maka terlahirlah seorang anak. Itu maknanya kemana itu kira-kira, Kang Urip? Artinya ada Rahman, ada Rahim, maka dengan Rahman Rahimnya, maka maaf ini kalau tercipta dari hubungan intim, maka tercipta anak. Itu bagaimana pengertiannya itu kira-kira, Kang Urip? Alhamdulillahirabbil alamin. Ini sudah sampai kepada babakan bidadari surga ini. Ya kan Kang Mas? Iya, benar-benar. Malam Jumat yang dibahas ini rupanya, ya kan? Malam Jumat. Iya cocok malah, ya sunnah sunnah Kang Urip. Maaf. Jadi selama ini surga yang kita pahami surganya Dajjal. Apa surganya Dajjal? Surga yang penuh dengan kepuasan-kepuasan, surga yang penuh dengan keinginan-keinginan hawa nafsu. Ya enggak Kang Mas? Iya. Ya itulah surganya Dajjal yang kita harap-harapkan. Akan tetapi surganya Allah itu bukan begitu. Yang dimaksud bidadarinya Allah bukan seperti yang kita bayang-bayangkan. Maknanya surga dan bidadarinya Allah begini. Baik pun menurut syariat Anda sudah menikah dengan istri Anda, menurut syariat sah. Tapi di sisi Allah masih zina. Belum sah. Kenapa? Karena Anda masih ada dan karena Anda masih berkuasa atas apapun yang Anda perbuat. Iya enggak Kang Mas? Subhanallah. Anda tak akan pernah menemukan bidadari surga itu. Kenapa? Karena Anda masih di dalam nerakanya Allah. Tapi bila Anda sudah sampai ke dalam surganya Allah, maka akan menyaksikan Allah lah yang ada di Anda. Allah lah yang ada di dalam istri Anda. Allah lah yang menjadikan hasil dari buah kasih sayang Anda. Itulah wildan. Itulah wildan itu. Jadi maknanya bagi siapa bidadari itu akan muncul? Bagi orang-orang yang sudah masuk ke dalam surganya Allah. Akan ketemu dengan bidadari yang tercantik dari bidadari yang lain. Siapakah dia? Ya istri Anda sendiri. Itulah bidadari yang tercantik daripada bidadari yang lain. Maka sahlah hubungan Anda bila Hawa ketemu dengan Adam. Ya. Itulah surga itu. Jadi sah dan tidaknya suatu perbuatan di sisi Allah tergantung bila manusianya yang ada batal semuanya. Iya. Tapi bila hanya Allah yang ada, maka ya itulah yang dikatakan amal ibadah, amal soleh. Itulah yang maksud halalan thayyibah itu kan Mas. Ya kan? Halalan thayyibah ya. Kalau Anda sudah nafsu yang dirahmati juga ya, nafsu yang berulah ke rahmat. Iya. Anda kira nafsu itu manusia. Nafsu itu Allah. Berhubung manusia masih mengakui nafsu ini manusia, ya buruk. Iya. Oh, iya. Tapi kalau nafsu ini sudah diserahkan, dibaiat, sudah diserahkan kepada Allah. Kalau manusianya sudah tidak memiliki apa-apa, apa yang membuat manusia berdosa? Iya. Ya enggak? Sepakat. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Siapakah jiwa, siapakah nafsu yang tenang itu? Dia adalah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulangkan, relakan, ridhokan nafsu itu, hidup itu, badan itu hanya milik Allah. Dengan rela dan ridho. Kalau kita merelakan, meridhokan bahwa hidup, badan, dan nafsu ini hanya milik Allah, ya tenang nafsu itu. Kenapa? Karena sudah menjadi kendali kuasanya, sudah dikendalikan yang punya. Iya kan Kang Mas? Iya, sepakat. Nah, disitulah letak ketenangan. Fadkhuli fi ibadi.
yaitulah Islam, yaitulah mengabdi, menyembah, mempersembahkan apa-apa anak yang selama ini kita rampas karena kita serahkan kembali kepada yang punya amanah. Ini loh milik Anda semua. Yaitu yang dikatakan syahadat, itu yang dikatakan sholat, itu yang dikatakan zakat, puasa, haji dan sebagainya. Kumpul ahad jadi satu di situ. Ketika manusianya sudah tidak jadi Tuhan lagi. Wadkhuli jannati, yaitulah surganya Allah, bukan surga Dajjal yang kita bayang-bayangkan selama ini.